Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan di sini juga lagi hujan. Perkenalkan, nama gue Pria, tapi lebih dikenal dengan nama Uut. Baik di dunia pergaulan pertemanan ataupun dunia bonsai, gue bisa dikenal dengan nama Uut. Ini video konten YouTube pertama gue. Kali ini gue mau coba sharing-sharing. Kalau konten YouTube ini memang konten pertama, tapi kalau konten sharing, lo bisa cari nama gue di Kaskus. Dulu gue aktif di Kaskus. ID gue OEOET84. Gue seneng banget bisa sharing-sharing tentang bonsai, bagaimana perawatan bonsai, dan gue pengen ngerubah paradigma bahwa bonsai itu mahal dan bonsai itu ribet, lalu bonsai itu sulit perawatannya. Gue mau ngerubah paradigma semua itu, karena biasanya paradigma itu ada karena si pemain, biasanya pemain-pemain baru, belum mengerti seluk-beluknya seperti itu. Oke. Konten pertama gue ini gue pingin ngasih tahu bahwa bonsai itu bisa dibuat dari bahan yang jelek, ya bisa dibilang mungkin afkiran, orang bilang sampah lah gitu. Oke, ini contohnya sampel-sampel. Jadi fokus gue di konten pertama gue adalah gue mau ngasih tahu itu tadi, bahwa bonsai itu tidak sulit, tidak mahal. Bonsai itu fun gitu kan. Kalau bonsai mahal itu relatif gitu, tapi yang mau gue unjukin di sini adalah bonsai-bonsai yang bisa dibuat dari ibaratnya barang afkiran atau sampah. Oke. Ini pohon-pohon anting putri yang lagi hits sekarang, yang di dunia bonsai itu lagi hits. Biasanya gue main bonsai serius. Bonsai serius itu bonsai yang dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian gitu. Itu yang disebut bonsai serius. Tapi gue juga biasanya buat mengalihkan fokus gitu, capek kadang-kadang main bonsai serius mulu gitu, kita main bonsai-bonsai fun aja, bonsai-bonsai yang kayak gini. Oke. Dan anting putri lo bisa dapetin dari mana aja bahannya. Lo bisa cari online, lo bisa cari di Facebook, lo bisa minta temen, lo bisa minta cangkokin gitu kan, atau lo banyak lah, lo cari di tukang-tukang taman juga biasanya ada. Nah, ini biasanya gampang banget tumbuhnya gitu kan. Lalu sangat mudah perawatannya. Yang penting kenali karakter pohonnya. Gue jamin lo bakal suka sama pohon ini. Dari dulu gue juga udah piara anting putri. Udah ada 9 sampai 10 tahun lalu lah. Tapi sekarang nih lagi hits-hitsnya anting putri nih. Lo bisa lo kalau nyari pohon anting putri kemungkinan harganya agak sedikit tinggi biasanya, walaupun itu bahan kurang bagus pun biasanya. Nah, cari aja barang yang sampah. Ini kayak gue nih sampah semua nih bisa dibilang. Ini didapat dari potongan-potongan akar. Gue nggak ngerekord awal pertamanya, tapi nanti gue coba share beberapa foto untuk pohon ini. Pohon ini juga ada foto-fotonya dulu. Ini juga ada. Oke. Oke, lo bisa mainin bonsai-bonsai ini dengan fun gitu loh, dengan bahan murah, dengan bekas sampah potongan. Oke. Yang penting pohonnya sehat, bisa lo sehatin gitu. Oke, gue mau fokus ke maintenance pohon ini. Beberapa memang butuh sentuhan, butuh dirapihkan lah. Oke, gue hold dulu ya videonya. Oke, awalnya nanti gue share tentang pohon ini, foto awalnya dulu waktu gue cut dari akar, belum sehat, sampai posisinya nih sekarang udah seperti ini, sudah mulai tumbuh daun. Lihat, pohonnya juga sehat, ada daun hijau-hijau baru yang baru tumbuh. Ini tandanya pohon lo sehat nih, kayak gini. Oke. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, kenapa sih lo nanam di pot begini gitu. Ya,
geluduknya gede banget. Nanam di pot gini, tapi ditanam lagi nih di pot, di wadah lagi gitu. Oke. Biasanya memang bonsai itu disehatin, dibesarkan gitu. Tapi gue lebih seneng pohon itu disettle, diset dari awal pakai pot yang memang sesuai sama dia gitu. Jadi lo trainingnya pun di tempat ini. Jadi begitu pohon ini sehat jalan, di bawah kan, di bawah gua bongkar ya. Nih. Nah di bawah ini kan ada lubang juga. Oke. Nah, si akar ini bakal jalan, dia bakal cari makan juga, tembus ke bawah gitu. Jadi pohonnya begitu mau kontes atau mau tampil, lo tinggal cabut aja ini pohon gitu. Jadi lo trainingnya pun di dalam, di sini gitu, ditanam seperti itu. Dan ada beberapa keunggulan. Satu, pohonnya nanti terkesan terlihat tua, udah settle mapan, bukan pohon yang baru ditempatin di pot ini. Itu beda banget nanti tampilan pohon lo gitu. Oke, jadi untuk pohon-pohon mame, sohin, bonsai-bonsai fun, yang gue bilang fun sih pohon-pohon kayak gini, itu gue biasanya udah training dari pot-pot kecil seperti ini. Oke. Dulu gue banyak berharap pohonnya banyak titik tumbuh nih di sini nih, tapi nyatanya Tuhan berkehendak lain. Yang penting dia pohonnya sehat, tumbuhnya lebih di atas. Yang ini nih mati kayaknya. Oke. Mati, kering. Jadi kita buang aja. Oke. Kita buang, kita lihat sampai di mana gitu. Oke. Gue bakal fokus ke batang yang utama ini dulu, karena ini yang bakal ngebesarin batangnya ini. Oke. Jadi beberapa bakal gue buang, seperti yang ini gue buang. Oke. Gue juga bakal ngurangin yang ini. Ups. Oke, lihat ya. Ini kalau pohon-pohon gini senangnya gue gerak dasarnya enak, gerakannya ada gitu. Ini biasanya dimilikin sama karakter-karakter pohon tua, pohon-pohon kayak santigi gitu. Ini gerak batangnya enak, lakukannya enak gitu, ke atas gitu. Nah ini tadi, ini kering nih. Oke, kita buang aja. Oke. Nah langkah kedua biasanya nanti gue kawatin, tapi untuk saat ini sekarang stepnya gue cuma butuh ini aja gitu. Oke, gue nanti beralih sama pohon-pohon yang lain. Oke, wait. Nah ini spesies anting putri bunga kuning atau peach. Gue seneng banget nih sama pohon ini nih gitu. Kenapa? Lo lihat ya, dengan media yang terbatas gitu kan, dengan pot kecil seperti ini gitu, tapi lihat dia rajin berbunga. Lihat bunga enak. Jadi diharapkan nantinya pohonnya kecil tapi bunganya banyak gitu. Ini calon-calon bunga mekar nih. Oke, kita lihat ya, ini bunga juga. Oke, banyak nih calon bunganya. Kemarin sih bahkan beberapa ada yang udah rontok sih bunganya. Ini bunga juga, calon bunga gitu kan. Bunga gitu. Gue nggak nerapin pohon yang gimana sih. Sebenarnya pohon ini juga perlu sedikit maintenance aja, nggak terlalu banyak. Oke, kita buang. Ini soalnya ada batang mati di sini. Oke, kita buang. Gue pengen ngetes kesuburan pohon ini dulu sih, pengen ngeliat. Ini masih pakai alat bantu kawat biar nggak gerak posisi pohonnya.
Tapi which is ini udah subur banget, udah sehat banget pohonnya. Lo lihat seperti yang gue bilang tadi, ketika ada pohon di ujung-ujung ini pohon lo masih tumbuh hijau, artinya ini pohon lo sehat banget. Apalagi plus berbunga, ya, itu udah jelas pohon lo super sehat gitu. Pohon lo nggak stres. Oke, nggak banyak maintenance, biarin aja. Gue pengen ini pohon ini tumbuh besar, nanti batang ini membesar, baru kita mainkan. Gitu. Ini enak kalau display di ruang tamu, di floating shelf, di rak melayang gitu. Lo display gini enak. Pokoknya banyak bunganya nanti. Oke, ini pohon ketiga yang butuh perawatan. Perawatannya juga nggak banyak-banyak. Sebenarnya jadi gini, ketika lo bikin suatu bonsai, lo fokus sama suatu cabang yang mau lo maintain, yang mau lo pelihara, yang mau lo besarin. Di luar tumbuh itu, lo buang-buang aja gitu. Oke. Gue tadinya cuma mau bikin kayak pohon niagari gitu kan. Pohon ini naik ke atas gitu kan. Nanti dia ke bawah, nanti fokusnya paling cuma di sini pohonnya, ranting-rantingnya mainnya segitiga di sini. Oke. Nah cabang-cabang kayak gini, ya nggak perlu. Oke. Ini juga sebenarnya nggak perlu ini, tapi masih gue piara. Kenapa? Karena kemarin ini pohon gue carving. Jadi pohonnya tadinya cuma bulat gitu, nggak ada kesan tuanya. Pohonnya gue gue craft lah, apa sih namanya istilahnya? Gue pahat. Nah lihat. Gue pahat jadi biar ada kesan tua di sini. Oke. Nah nanti ini sengaja gue tumbuhin biar dia kambiumnya nutup gitu. Buat kambiumnya biar nutup. Ini beberapa udah jalan sih kambiumnya. Jadi nanti kesannya pohonnya nutup, udah deh pohon lo kelihatan tua gitu. Oke. Yang ini sih juga tadi gue bilang nggak perlu maintenance yang aneh-aneh, tinggal buang-buang aja cabang-cabang yang ini. Nah ini sih sama ini nih bawah, kalau kelihatan ini sih sama sekali nggak dibutuhin, ini juga kita buang. Nanti kalau gue sempet gue bikin ilustrasi gimana jadinya ini nanti pohonnya gitu. Ini paling ya itu pohonnya kelihatan gerak dasarnya ke sini gitu kan. Baru nanti main segitiganya ada di sini, dia fokus di sini aja segitiganya gitu. Sama ini gue trainingnya di pot gini lagi karena dia nanti akarnya jalan ke bawah. Begitu ini udah jadi pohonnya gitu, udah siap display, kalau mau kontes gue tinggal cabut aja pohonnya gitu. Oke, kita beralih ke pohon. Ada lagi nggak ya pohonnya? Oke, ada lagi nih, masih ada satu lagi pohonnya. Oke, ini pohon keempat. Ini lihat seperti tadi yang gue bilang, ini sampah gitu loh. Ini tumbuh dari bekas potongan batang gitu kan. Tinggal dinaikin ke pot yang apik, cakep gitu. Terus kita bentuk nanti. Insya Allah pohonnya enak dilihat nanti. Oke. Ini maintenance-nya nggak aneh-aneh sebenarnya. Bawahnya sih masih jalan, cuma karena wadahnya kecil gitu kan. Terus kadang-kadang gue juga siramnya nggak pakai sprinkle kecil gitu. Gue nyiram kayak nyiram taman aja gitu. Medianya banyak yang kebuang juga gitu. Jadi buat pohon ini sih gue cuma maintenance-nya tambah media aja sama tambah pupuk di atas. Oke. Apa ini? Mineral, bukan. Ini pupuknya. Nggak usah banyak-banyak pupuknya. Cukup segitu. Oke. Kita tambah media.
Oke, udah. Ini besar pohonnya sih belum dapet yang gue pengenin. Besar batangnya ya, gue bicara besar batang. Gue masih pengen besarin lagi batangnya. Hampir kira-kira setengahnya pensil lah besarnya, biar ini pohonnya enak gitu. Nanti kayak kesannya kayak kesan di hutan aja, kesan forest gitu. Nanti di sini ada ini cabang, ini nanti ada cabang lagi di sini, ini cabang utamanya. Oke. Yang penting pohonnya sehat dulu di pot. Masalah lo mau pelintir-pelintir nanti ngawatin gimana? Oke. Thank you. Ini konten pertama gue. Nanti gue lebih buat konten yang lebih terstruktur ya. Ini random banget sih emang. Gak apa-apa, sekali lagi. Oh ya, gue juga ada di Instagram. Instagram gue kebun bonsai. Kebun.bonsai. Lalu kalau mau cari profil gue, mau tahu siapa gue ada di Kaskus. Lo bisa lihat archivingnya Kaskus, cari aja OEOET84. Gue aktif jadi kontributor di sana. Itu dulu, tapi sekarang Kaskus udah nggak aktif gitu kan. Nah, gue juga baru aktif lagi ngebonsai. Gue pengen sharing ke teman-teman hal-hal yang bermanfaat, khususnya buat para pemula gitu kan. Karena di bonsai itu banyak mafia, serius. Banyak mafia. Lo nggak bisa nentuin berapa harga jual suatu bonsai, itu yang biasanya dimanfaatkan gitu sama mafia tersebut. Oke. Nanti gue kembali dengan beberapa konten yang lebih terstruktur. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.